Halo, selamat datang di Simple Meta Ads Property ya. Ini adalah merupakan e-course yang menjelaskan dan melakukan praktek bagaimana cara kita menjual banyak properti menggunakan Meta Ads, yaitu Facebook dan Instagram Ads. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus beriklan di Meta Ads ya? Kalau misalnya cara organik oke bisa, tapi mungkin butuh waktu lebih lama. Tapi kenapa kita harus iklan di Meta Ads untuk jualan properti? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Facebook Ads itu adalah iklan bersponsor yang kalau misalnya kita buka Facebook atau Instagram ada iklan-iklan bersponsor. Nah, itu adalah iklan yang kita bayarkan kepada Facebook agar apa? Agar iklan kita muncul kepada orang-orang. Nah, salah satu keunggulan kita bisa menjalankan iklan di Meta Ads atau Facebook Ads adalah kita bisa intip iklan dari kompetitor kita. Jadi misalnya kayak ini. Di sini saya ketik di sini ya, rumah subsidi Padang. Kelihatan ini iklan kompetitor yang sedang dijalankan di Kota Padang, ada rumah subsidi apa saja. Ya, kemudian juga misalnya kita tahu nih, kira-kira kompetitor kita nama developernya atau agen propertinya apa, nanti kita tulis di sini. Ini adalah fitur bawaan dari Facebook Ads yang disebut dengan Ads Library yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi bagaimana caranya kita bisa mengintip dari iklan kompetitor. Fungsinya banyak. Kalau kita bisa mengintip iklan kompetitor, kita bisa tahu copywriting atau deskripsi yang dibikin seperti apa, konten gambar atau konten video yang dibikin seperti apa, sehingga kita bisa menduplikasi atau menginovasikan konten-konten atau bahan iklan tersebut menjadi bahan kita. Ya, ini bisa kita dapatkan kalau misalnya kita iklan menggunakan Meta Ads, yaitu Facebook Ads dan Instagram Ads, kita bisa ngintip iklan-iklan yang sedang dijalankan oleh kompetitor kita. Kemudian, jangan takut bahwa iklan ini membutuhkan biaya besar. Tidak, pengalaman kita 5 tahun menjalankan iklan, khususnya di bidang properti, iklan itu kita bisa mulai dengan budget yang kecil. Kalau misalnya dilihat di sini ya, yang di garis merah, ini ada yang kita mulai iklannya dari 25.000 per hari, dari 30.000 per hari, ada juga 100.000 bahkan lebih. Tapi kita yang ingin iklan tapi budgetnya terbatas, itu kita bisa mulai dengan budget yang kecil. Ya, nanti seiring dengan berjalannya waktu kita bisa tingkatkan budget. Dari mana? Dari komisi yang kita dapetin dari penjualan properti kita. Misalnya nanti dapat komisi properti 10% atau 20% dari komisi tersebut kita sisihkan untuk biaya marketing kita. Jadi nggak usah khawatir apakah harus menggunakan budget besar atau tidak. Ya, tidak perlu juga. Kita bisa mulai iklan kita per hari itu dengan budget yang cukup kecil ya. 20 ribuan itu kita sudah bisa. Ya, oke. Kemudian data yang kita dapetin nanti sebenarnya cukup detail. Beda halnya dengan kita misalnya nyetak brosur 1 rim, 2 rim kita sebar misalnya di Gore ya atau di Car Free Day segala macam. Kita sebar 500 atau 1000 brosur, kita nggak tahu datanya. Kita pasang billboard yang harganya puluhan juta, kita nggak tahu berapa orang yang melihat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan iklan Meta Ads, berapa biaya yang kita keluarkan, kita bisa tahu. Kayak ini contohnya misalnya iklannya menjangkau 37.000 orang. Artinya iklan yang kita jalankan dilihat sama 37.000 orang. Nanti ada penjelasan perbedaan apa yang antara jangkau dan impresi. Tapi kurang lebih iklan kita sampai di beranda Facebooknya atau Instagramnya 37.000 orang, 10.000 orang. Jadi datanya bisa lebih detail. Bahkan nanti kita bisa dapat kalau iklan bentuk video, kita bisa dapat data berapa orang yang nonton video, berapa orang yang mengklik, berapa orang yang masuk ke WhatsApp kita. Itu datanya kita bisa dapat detail kalau kita misalnya iklan menggunakan Meta Ads dibandingkan kita menggunakan sarana tradisional yang lain atau konvensional yang lain seperti brosur dan yang lain. Ini salah satu keunggulannya kenapa kita harus mengiklankan properti itu dengan menggunakan Meta Ads. Nah, bagi yang kita khususnya bermain properti ya, bagi kita yang bermain properti, kita bisa menembak wilayah daerah-daerah tertentu. Contoh misalnya, ini kan saya bikin di wilayah Padang. Kalau properti kita misalnya di kota Padang, kita cuma pengen ngincer daerah Steba dan sekitarnya, maka kita bisa bikin gitu. Bisa berdasarkan provinsi, kota, kecamatan, bahkan kode pos. Oh, misalnya kita pengen hanya menjalankan iklannya dilihat sama orang-orang daerah Steba atau orang-orang di Jati, ya kan? Atau misalnya orang-orang di Andalas. Itu bisa kita bikin nanti di sini. Ya, untuk penempatan lokasinya. Atau kita pengen jalankan seluruh Sumatera Barat, itu bisa juga. Nah, dengan biaya yang relatif lebih murah. Kalau misalnya kita nyetak brosur untuk menyebarkan ke seluruh Sumatera Barat, berapa juta atau berapa puluh juta yang harus kita keluarkan untuk nyetak brosur agar bisa tersebar ke Sumatera Barat. Sementara ini dengan budget yang lebih relatif kecil, kita bisa menjangkau iklan kita lebih banyak gitu.
dan bisa lebih detail. Kita pengen ditargetkan ke umur berapa, kemudian gender laki-laki atau perempuan, bahkan kita bisa lebih spesifik lagi, iklannya kita munculkan kepada orang-orang yang sedang mencari properti dan segala macam. Ini nanti akan kita bahas lebih detail pada saat pelatihan atau pada saat training. Misalnya ternyata target market umur dari si pembelinya di umur 30 sampai 45, nanti kita bisa setting. Ternyata karena kita butuhnya cuma di set umur 35, 30 sampai 45, ini bisa kita setting. Bahkan sampai ke pekerjaan bisa kita setting, misalnya kita pengen iklannya dimunculkan kepada pengusaha saja, karyawan, PNS, dan segala macam, itu bisa kita bikin di sini. Apakah secara konvensional bisa? Belum tentu. Ya, kalau di Meta Ads itu bisa kita setting sehingga budget yang kita keluarkan tidak sia-sia, tepat sasaran, dan budget yang kita keluarkan itu bisa mencapai orang-orang yang kira-kira tertarik dengan properti yang bisa kita jual. Ini salah satu keunggulannya, kita bisa beriklan menggunakan Meta Ads untuk properti. Kemudian kita bisa setting juga di mana munculnya. Apakah di Facebook atau di Instagram, di Messenger. Bahkan secara detail kita bisa mengatur iklannya muncul di story kah, di reels kah, di feed ya kah, apa di explore segala macam. Itu nanti ada settingan yang kita akan bahas pada saat training. Jadi sangat detail dengan budget yang tidak terlalu besar, tapi kita bisa membuat iklan sekarang dengan lebih detail, dapat data yang cukup detail, dan kita bisa jalankan iklan lebih baik lagi ke depan. Dan yang paling penting adalah ketika kita beriklan menggunakan Meta Ads, itu bisa disebut dengan retargeting. Apa itu retargeting? Yaitu memunculkan iklan kepada orang yang pernah lihat iklan kita, alias kita kejar-kejar dia terus. Misalnya ada orang pernah melihat iklan kita, contoh misalnya kita pernah masuk ke salah satu marketplace, Tokopedia, Shopee atau apa, kita lihat jam tangan, kemudian ketika kita buka Facebook, gambar jam tangan itu muncul lagi, kita buka Google, gambar jam tangan itu muncul juga. Nah, itu kita lakukan. Ketika misalnya orang menjalankan iklan, dia melihat iklan kita akan kejar terus dia dengan iklan kita terus-terusan. Karena semakin mahal harga suatu barang, maka dia perlu melihat untuk berkali-kali. Nggak ada orang melihat iklan properti, hari ini lihat, besok langsung beli. Nggak mungkin. Tapi ketika dia ngeliat hari ini, kemudian nanti seminggu lagi kita ingatkan bahwa dia pernah ngeliat iklan kita, 3 hari lagi kita ingatkan bahwa dia pernah ngeliat iklan kita, maka akan kena terus dia dengan iklan kita, suatu saat dia akan menghubungi kita. Nah, ini bisa kita atur, retargeting ini dalam menjalankan iklan itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi keunggulan dari Meta Ads yang bisa kita jabarkan nanti pada saat training di Padang nanti. Ya, dan ini pengalaman kita menjalankan kurang lebih 5 tahun, khususnya di iklan properti. Kita sudah meramu, kita sudah membuat strategi iklan kita untuk menjalankan iklan untuk menjual properti. Jadi keunggulannya kalau misalnya kita semua, Anda semua beli e-course ini, yang pertama kita materinya dari nol. Artinya kita akan bahas bagaimana cara membuat akun iklan dan segala macam, bahkan membuat halaman pun kita ajarkan. Bagi yang belum bisa, ini bisa menjadi pedoman awal ya, membuat iklan Meta Ads dari awal. Kemudian yang kedua, di sini kita ada grup supportnya, jadi bisa bertanya di sana yang akan dipandu nanti langsung sama mentornya sendiri yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Meta Ads, khususnya Meta Ads properti ya. Dan kita akan ada update materi secara berkala, jadi ketika ada update tertentu kita akan update materinya di sana sehingga tidak ketinggalan materi yang diterima. Jadi materinya nggak basi, materinya bukan materi-materi lama, tapi kita akan update dengan materi-materi terbaru. Bahkan kita akan masukkan juga materi tentang strategi yang perlu dilakukan pada saat membuat iklan. Ya, strategi apa? Nanti kita akan bikin strategi 1, strategi 2. Itu bisa teman-teman tiru strategi yang ada dari iklan tersebut. Nanti hasilnya bisa konsultasi di grup untuk evaluasi dari iklan yang sedang dijalankan sama teman-teman. Kemudian yang penting adalah materinya simple dan praktis. Untuk jualan properti kita sudah jualan sekitar 5 tahun. Ya, untuk jualan 5 tahun kita akhirnya mengambil kesimpulan bahwa untuk iklan Meta Ads properti itu tidak butuh strategi atau cara yang ribet. Ya, tidak butuh cara yang ribet, makanya kita sudah buatkan materi yang simple dan praktis agar teman-teman semua bisa praktek dan mendapatkan hasil lebih cepat. Jadi langsung saja daftar, ya langsung saja daftar. Nanti silakan klik link yang akan kita berikan. Langsung saja daftar, kita akan klik link yang kita berikan. Nanti bisa WA adminnya, bisa WA CS kita, atau dari iklan nanti bisa cek link yang kita cantumkan. Klik link tersebut, langsung pilih daftar. Oke, sampai ketemu di member area. Terima kasih.